액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heni Ardianti dan saya akan menjelaskan terkait sejarah dari sosiologi hukum. Berdasarkan sejarahnya, terdapat dua aliran pemikiran yang menjadi dasar pembentukan sosiologi hukum. Pandangan yang pertama yaitu dari filsafat hukum. Pandangan ini dilatar belakangi oleh pertama, timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan keadilan yang berlaku pada saat itu. Yang kedua, timbulnya pendapat dari beberapa pemikir terkait ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, adanya ketegangan antara hukum yang berlaku dengan filsafat yang disebabkan oleh perbedaan antara dasar-dasar nilai hukum yang berlaku dengan pemikiran para filsafat. Selanjutnya ada pandangan menurut sosiolog. Pandangan ini dilatar belakangi oleh yang pertama, pembentukan hukum melalui gejala dan sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya di sini mencakup nilai, norma, tradisi, dan lembaga yang ada dalam masyarakat. Hukum seringkali mencerminkan atau didasarkan pada norma-norma. Contohnya, hukum adat menjadi bagian dari sistem sosial budaya yang mempengaruhi terbentuknya hukum. Latar belakang yang kedua yaitu perilaku masyarakat terkait dengan hukum. Hal ini merujuk pada individu, kelompok, atau masyarakat secara umum yang berinteraksi dengan sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan pandangan para filsafat hukum, terdapat beberapa aliran atau mazhab. Mazhab yang pertama yaitu mazhab formalistis, atau yang sering disebut dengan analytical jurisprudence. Menurut John Austin, hukum dan moral harus terpisah dan dipisahkan. Hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi. Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada baik dan buruk. Analytical jurisprudence terbagi menjadi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang dibuat oleh manusia. Mazhab yang kedua yaitu mazhab sejarah dan kebudayaan. Menurut Van Savigny, hukum adalah perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Selanjutnya ada pemikiran dari Sir Henry Maine. Hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status masyarakat sederhana akan berangsur hilang ketika kondisi masyarakat tadi berubah menjadi modern. Selanjutnya, mazhab yang ketiga yaitu aliran utilitarianisme. Menurut Jeremy Bentham, setiap kejahatan harus disertai hukuman yang setimpal. Namun, penderitaan yang dijatuhkan tidak lebih dari apa yang diperlukan untuk mencegah kejahatan. Yang keempat ada aliran sociological jurisprudence. Menurut Eugene Ehrlich, bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila setara dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, menurut pemikiran Ruskepon, hukum dipandang sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dari salah satu alat dan menjadi salah satu alat pengendalian sosial. Dan aliran yang kelima atau yang terakhir yaitu aliran realisme hukum. Aliran ini menyebutkan bahwa proses peradilan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi juga membentuk hukum. Artinya,
Hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan prinsip apa yang akan digunakan dan pihak mana yang akan menang. Selanjutnya, berdasarkan pandangan sosiolog, ada beberapa tokoh yang menjadi pandangan dalam sosiologi hukum ini. Yang pertama ada Emil Durkheim. Berdasarkan pemikirannya, setiap hukum tertulis bertujuan untuk menetapkan kewajiban dan sanksi. Menurut Emil Durkheim, ada dua macam kaidah hukum. Yang pertama, represif, yakni sanksi hukum yang menimbulkan penderitaan bagi yang melanggar serta bersifat merampas kemerdekaan dan kenikmatan hidup. Yang kedua, restitutif, yakni mengembalikan atau memulihkan keadaan sebelum terjadinya perselisihan. Ciri khas pemikiran Emil Durkheim adalah teorinya yang berangkat dari fakta sosial, sehingga apa yang terjadi di lapangan distrukturalisasi untuk menjelaskan sebuah realitas, konsep sosial. Strukturalisasi pemikirannya bermula dari masyarakat yang mempunyai solidaritas sosial. Dalam solidaritas tersebut terdapat kesadaran bersama yang berupa moralitas sosial. Maka moralitas tersebut dapat kita katakan sebagai hukum sesuai dengan fakta sosial. Durkheim memberikan ketentuan bahwa hukum dalam masyarakat harus memuat sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran. Sanksi yang diberikan berbeda-beda sesuai tipe solidaritas masyarakat. Solidaritas mekanis merupakan tipe masyarakat yang relatif tradisional dengan sanksi represif. Sedangkan solidaritas organis merupakan tipe masyarakat yang bersifat modern atau memiliki diferensiasi fungsional sehingga sanksi yang diberikan bersifat restitutif. Selanjutnya ada tokoh Max Weber. Menurutnya, untuk menentukan adanya hukum diperlukan alat pemaksa yang mana dimulai dari tingkatan pertama, yaitu keluarga. Dalam pandangannya, Weber memberikan kritik terhadap perbedaan hukum. Perbedaan yang pertama yaitu hukum positif atau fakta sosial dan hukum alam, determinasi atas perilaku manusia. Apabila seseorang berpegang pada definisi sosiologi sebagai suatu ilmu yang menelaah fakta sosial, maka perhatiannya harus terpusat pada hukum positif. Namun, jika seorang sosiolog tak mungkin melepaskan diri dari kenyataan bahwa hukum akan dapat memberi petunjuk pada latar belakang tingkah laku manusia. Perbedaan hukum selanjutnya yaitu antara hukum objektif dan subjektif. Hukum objektif dimaksudkan sebagai seluruh kaidah-kaidah yang dapat diterapkan secara umum terhadap semua warga masyarakat sepanjang mereka tunduk pada suatu sistem hukum umum. Hukum subjektif mencakup kemungkinan-kemungkinannya bagi seseorang warga masyarakat untuk meminta bantuan kepada alat-alat pemaksa agar kepentingan-kepentingan material dan spiritual dapat dilindungi. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu antara hukum formal dan hukum material. Hukum formal dan hukum material di sini terdapat perbedaan, yaitu hukum formal dimaksudkan sebagai keseluruhan sistem teori hukum yang aturannya didasarkan hanya pada logika hukum tanpa mempertimbangkan lain unsur di luar hukum. Sebaliknya, hukum material memperhatikan unsur-unsur non-yuridis seperti nilai-nilai politis, etis, ekonomis, ataupun agama.
Berbicara mengenai hukum dan struktur-struktur sosial, pada hakikatnya masyarakat dapat ditelaah dari dua sudut, yakni sudut struktural dan sudut dinamikanya. Segi struktural masyarakat dinamakan pula struktur sosial, yaitu keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang meliputi kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok, serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan dari segi dinamika masyarakat adalah apa yang disebut dengan proses-proses dan perubahan-perubahan sosial, dengan kata lain yaitu cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai kaidah atau norma yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Di satu pihak, kaidah-kaidah tersebut ada yang mengatur pribadi manusia, terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan yang bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, dan kesusilaan yang bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Di lain pihak, ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia, yang terdiri dari kaidah kesopanan, yang bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, dan kaidah hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antar manusia. Secara sosiologis, terdapat perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak dengan perikelakuan yang nyata. Hal ini disebabkan karena kaidah hukum merupakan patokan tentang perikelakuan yang diharapkan. Masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Hukum sebagai dependent variable yang bersifat terikat. Hukum adalah kaidah, tetapi kaidah yang ada tidak selalu hukum. Adapun dasar sosial dari hukum yaitu hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial. Hukum tidak hanya berperan dalam situasi kekerasan, namun dalam keseharian, di mana penerapannya memerlukan dukungan kekuasaan dan ada mekanisme sanksi. Yang kedua, diperlukan kesatuan antara primary rules dan secondary rules. Primary rules adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam traktat hukum kebiasaan atau instrumen lainnya. Secondary rules berisi 3 poin, yaitu rules of recognition, aturan yang menjelaskan tentang primary rules dan hierarkinya. Rules of change, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan lama dan aturan baru, serta rules of adjudication, aturan yang memberikan hak perorangan untuk dispensasi atas pelanggaran primary rule. Adapun 4 tanda hukum sebagai alat pengendalian sosial, yaitu hukum merupakan keputusan dari pihak yang berkuasa. Keputusan hukum memiliki daya jangkau panjang untuk masa mendatang. Keputusan harus berisikan kewajiban dari pihak satu ke pihak kedua dan sebaliknya, harus dikuatkan dengan sanksi. Suatu kaidah yang ada dalam kehidupan masyarakat membentuk pelembagaan yang memiliki fungsi untuk menjaga keutuhan masyarakat, pedoman dalam bertingkah laku, dan pengendalian sosial. Hukum itu institusi sosial. Institusi sosial juga memiliki berbagai lembaga lain yang berhubungan dan bisa saja hukum kalah dengan institusi lain. Institusi sosial terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok homogen yang sederhana dan kelompok heterogen yang lebih kompleks. Pada kelompok homogen, kaidah sosial lain lebih efektif dan memiliki masyarakat yang mementingkan keadilan melalui perdamaian. Sedangkan pada kelompok-kelompok heterogen, hukum lebih efektif dan lebih mementingkan kepastian hukum. Sadar akan bagian dari kelompok interaksi, faktor yang sama, nasib kepentingan, tujuan ideologi, dan lain-lain, struktur dan kaidahlah yang membagi perbedaan di kelompok sosial tersebut, serta muncullah istilah kesebandingan hukum. Kesebandingan hukum berupa bentuk pemberlakuan hukum yang dianggap seimbang dan sebanding secara perdamaian maupun internasional yang diberlakukan sesuai pada kelompok sosial yang menerapkannya.
Contoh, dalam penerapan hukum adat, setelah Indonesia merdeka, dibuat beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Satu di antaranya adalah hukum adat. Hukum adat telah diakui dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Seperti hukum adat yang berjenjang yang ada di Aceh. Di Aceh, orang yang melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman sesuai kesalahan yang mereka perbuat, mulai teguran, minta maaf kepada masyarakat hingga hukuman fisik. Hal ini dianggap sebagai hukuman yang sebanding karena diterapkan sesuai pada kelompok masyarakat yang menerapkan itu. Fenomena sosial hukum adalah studi tentang cara hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat, budaya, dan sistem sosial. Fenomena sosiologi hukum melibatkan penelitian tentang bagaimana hukum dan kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, serta bagaimana hukum dan kebijakan sosial dapat mempengaruhi perilaku dan tingkah laku orang dalam masyarakat. Dalam studi ini penting untuk mempertimbangkan peran pengaruh sosial, budaya, dan ekonomi pada pembentukan hukum dan sistem sosial. Fenomena sosiologi hukum merupakan pengamatan mengenai bagaimana hukum memiliki dampak terhadap masyarakat dan sebaliknya, bagaimana masyarakat memiliki pengaruh pada hukum. Beberapa faktor sosiologi hukum yang dapat diidentifikasi antara lain, fenomena sosial hukum merupakan studi atau analisis mengenai bagaimana hukum berperan dalam masyarakat dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Beberapa fenomena yang terjadi di dalam sosiologi hukum antara lain, yang pertama adalah perubahan sosial hukum. Perubahan sosial dapat mempengaruhi perubahan hukum. Seiring perkembangan teknologi dan perubahan budaya, hukum juga menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Hubungan antara hukum dan kekuasaan hukum memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan. Penguasaan dalam suatu negara dapat mempengaruhi pembentukan hukum serta mengontrol penetapan hukum. Keterbatasan akses terhadap keadilan masalah aksesibilitas kepada pengadilan masih menjadi kendala bagi masyarakat. Mengembangkan masyarakat dari golongan bawah dan miskin tidak memiliki akses di sistem peradilan karena biaya mahal. Lembaga peradilan yang kurang independen. Selain masalah aksesibilitas, independen lembaga peradilan di Indonesia menjadi isu penting yang perlu diatasi. Terdapat banyak campur tangan politik yang menginterpretasi kinerja lembaga peradilan, seperti pengamatan hakim yang berdasarkan pada hubungan atau nepotisme politik, atau intervensi dari politis untuk mempengaruhi kasus yang sedang berjalan.